Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Bangkom, kembali lagi pada podcast Pemimpin Perubahan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan saya, Alvina Nurmayasari sebagai host. Pada episode ini, kita kedatangan narasumber, yaitu Bapak Ray Aziz, SIPMSI, dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak, selamat pagi teman-teman. Ya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah Ya. baik ya. Baik. Bapak ini sudah mengikuti kurang lebih 2 bulan ya Pak pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. 2 bulan, sudah 2 bulan kita pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah secara daring dan juga secara klasikal. Baik Bapak, dan di sini Pak Ray ini mengusulkan suatu proyek perubahan berjudul Aplikasi Simuda Perwira untuk pelaksanaan program kepedulian dan kepeloporan pemuda di Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Dari Bapak Ray bisa dijelaskan latar belakang mengapa memilih inovasi ini? Jadi aplikasi Simuda Perwira ini beranjak dari adanya lapor grup dalam program PKKP, yaitu Program Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda di Jawa Tengah, di mana di tahun 2021 ya, kemarin mungkin saya sedikit cerita tentang program PKKP-nya dulu. Itu makhluk apakah itu? Ya, program PKKP itu adalah program kepedulian dan kepeloporan pemuda, di mana ada rekrutmen untuk para perintis wirausaha muda di Jawa Tengah yang akan ingin mengeksploitasi dirinya menjadi wirausaha muda di Jawa Tengah, di 22 kabupaten, di 14 kabupaten zona kemiskinan ekstrim, zona merah, dan juga di 9 zona kemiskinan ekstrim di 9 kabupaten. Nah, di situ di tahun 2021 itu karena istilah pendaftarannya itu masih manual waktu itu, semi manual sebenarnya, sudah online tapi semi manual, belum tes CAT, hanya melihat dari Instagram dan lain-lain seperti itu. Ketika pendaftarannya itu jumlahnya waktu itu 6.000, sedangkan yang diterima untuk program PKKP kewirausahaan ini ada 200 orang peserta untuk wirausaha muda. Akhirnya dari 6.000 itu dalam berjalannya waktu ada yang protes lah, dalam artian protes kepada pemerintah terkait akuntabilitas dan juga sistem rekrutmennya seperti itu. Maka dari itu di rencana aksi perubahan ini kita mencoba untuk mendorong kegiatan PKKP itu agar untuk rekrutmennya bisa dilaksanakan secara online. Dalam hal ini akan dilaksanakan secara tes CAT yang akan dilaksanakan di Januari tahun 2023. Selain itu juga untuk yang jangka pendeknya, teman-teman sekalian, untuk proyek, bukan proyek ya, sekarang rencana aksi perubahan ini, nanti laporannya kan selama ini teman-teman para pelopor wirausaha itu masih ini ya, manual ya, laporannya mengirimkan, karena mereka kan mendapatkan istilah insentif, modalnya itu sekitar dapatnya 2.400.000 per bulan. Itu mereka harus membuat laporan bulanan tentang progres kegiatan entrepreneur dia dan juga pendampingan di desa, yaitu sosiopreneurnya. Nah, si teman-teman ini laporannya juga masih manual nih, jadi belum online, jadi masih dikirim secara manual ke kami, sedangkan peserta itu ada 200 per hari harus melaporkan 1 lembar minimal kan. Berarti kalau dalam 1 bulan itu kan berarti ada 30 lembar dikali 200 anak. Dan 200 anak dalam 1 bulan, misalkan bulan Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan, berarti totalnya sudah ada 600 laporan di kantor kami, seperti itu. Itu akan menjadi kesulitan kami tersendiri ketika ingin memverifikasi data-data yang dikirimkan oleh mereka. Maka diciptakan aplikasi untuk melaporkan secara online. Tadi seleksinya juga online, untuk laporannya teman-teman para pelopor wirausaha ini juga online. Yang ketiga adalah karena mereka mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi sebesar 2.400.000 ya, sebenarnya anggarannya itu kan antara 2 juta sampai 3 juta di beberapa tahun ini. Untuk teman-teman para pelopor wirausaha ini, mereka harus mempertanggungjawabkan pendampingan dan kegiatan wirausaha mereka nih. Untuk updating tiap harinya, mereka melaksanakan absensi
Absensinya juga akan dilaksanakan secara online menggunakan titik koordinat ya. Kalau di pemerintah provinsi sudah seperti ke Sinaga ya, tapi ini nanti di titik koordinat di desa yang ada di penempatan teman-teman PKKP yang ada di desa kemiskinan ekstrim. Nah, ada yang menarik selain itu nanti juga PKKP ini laporannya itu langsung bisa dilihat oleh teman-teman yang bersinggungan dengan kami, OPD-OPD lain yang bersinggungan dengan kami, diantaranya ada Dinas Koperasi UMKM, kemudian ada Dinas Perindustrian di Balai Kemasan, terkait produk-produk yang dikembangkan oleh teman-teman para pelopor wirausaha atau isinya embrio wirausaha dan nanti bisa diinkubator di situ. Mungkin seperti itu Mbak untuk programnya yang akan kita kembangkan. Penjelasannya sangat jelas sekali ya teman-teman. Inovasi ini kan berbasis aplikasi Pak. Dari Dinas Pemuda dan juga Olahraga dan Pariwisata sendiri, apakah dari sumber daya pegawainya itu sudah mendukung baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mengembangkan aplikasi ini? Untuk mengembangkan aplikasinya kan nanti pasti memakai pihak ketiga, bukan dari pihak dinas. Kalau dari pihak dinas paling mengaplikasikan nanti untuk aplikasinya, yaitu nanti melalui aplikasi yang Android ataupun nanti melalui web. Sedangkan kelemahan aplikasi sebenarnya ada satu, yang selama ini terjadi adalah aplikasinya itu diciptakan, tetapi yang input tidak ada. Itu terjadi permasalahan klasik di Jawa Tengah, entah itu di pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau itu di pemerintah kabupaten. Yang menarik di program PKKP ini, karena mereka sudah tanda tangan kontrak program dengan kita, teman-teman ini, selama 10 bulan, mereka pasti akan harus menginput di aplikasi ini terkait progres kegiatan wirausahanya yang dilakukan. Jadi, mereka akan pasti menginput di masing-masing desa yang mereka dampingi, atau wirausaha mereka akan melaporkan, baik itu dalam bentuk laporan bulanan, harian, ataupun dalam bentuk laporan bulanan, seperti itu, terkait progres wirausahanya. Jadi, dan juga ini nanti kan ada e-commerce ya, di sini akan masuk teman-teman dari, sementara ini yang baru sudah kerjasama dengan kami ada teman-teman Lazada, kalau Tokopedia juga kemarin beberapa kali, mereka akan juga melakukan melihat potensi-potensi kewirausahaan yang ada di desa dan juga bagaimana pembinaannya, seperti itu. Jadi teman-teman dari e-commerce ini juga banyak kegiatan CSR, tapi mereka akan menyalurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, seperti itu Mbak. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang pihak ketiga. Kira-kira dari stakeholder mana yang nantinya akan diajak kerjasama untuk mengembangkan aplikasi ini? Apakah sudah terbayang? Oh sudah, kalau dari yang akan selama ini kita kan ada dari teman-teman universitas, ada beberapa dari Undip, dari Unika, dari Udinus, kemudian ada dari Unsud Purwokerto. Untuk aplikasinya, memang nanti kan tim teknis kami kan ada di SK-kan di tingkat provinsi. Untuk tim teknis itu tadi yang tadi saya bilang tadi dari Unika, Udinus dan lain-lain terkait pendampingan para wirausaha, terkait pengembangannya. Nah, untuk teknologi IT nanti yang mendampingi adalah dari Universitas Diponegoro, tetapi tetap kami melakukan dengan Kominfo kerjasamanya terkait pelaporan sistem informasi yang harus dikembangkan, seperti itu. Diskominfo tetap terlibat, tapi yang untuk sistemnya nanti yang mengembangkan dari Universitas Diponegoro. Seperti itu, Mbak. Terkait inovasi proyek perubahan ini, apakah sudah sempat didiskusikan dengan kepala dinas atau mungkin dari atasan lainnya, Pak? Dan bagaimana respon dari mereka? Jadi begini, terkait rencana aksi perubahan ini sebenarnya kan tadi seperti di awal sudah ada yang lapor gubernur dari awal. Kemudian di tahun 2023 memang sudah kita anggarkan secara resmi untuk tes CAT-nya, tapi waktu itu memang belum ada konsepnya seperti apa. Nah, dengan adanya pelatihan diklat kepemimpinan pengawas ini di Angkatan 5 ini, justru membuat kami mengkonsepkan itu bersama kepala dinas, dan ini PLH ya kalau di Disporapar, karena kepala dinas kami sedang menjadi wali kota di Kota Salatiga, Pak Ipung, dan juga kepala bidang, untuk bagaimana sistem informasi Simuda Perwira ini, sistem informasi kepemudaan pelopor wirausaha ini bisa masuk di dalam satu cakupan yang tadi mengatasi kendala-kendala yang ada di program PKKP ini. Karena program PKKP ini program pemberdayaan ekonomi. Nah, memerlukan apa? Kecepatan untuk evaluasinya pasti. Monitoring evaluasinya harus cepat. Tidak bisa hanya dengan perjalanan dinas yang harus memakan waktu sekian. Kita harus dengan teknologi IT
seperti itu kita dapat menangkap laporan-laporan yang ada di mereka. Jadi untuk rencana aksi perubahan ini pasti didukung sekali oleh teman-teman di tingkat struktural maupun teman-teman di masyarakat yang membutuhkan untuk program ini berkembang. Karena memang antusiasme pemuda ini untuk kewirausahaan itu sangat tinggi, cuman untuk menyalurkannya memang masih terbatas. Seperti itu. Baik Bapak, kira-kira untuk mencapai tujuan yang hendak diinginkan ini, apa langkah-langkah yang Bapak dan juga tim kedepannya akan lakukan? Kalau langkah-langkahnya pasti yang pertama kita akan membuat tim ini ya, tim efektif. Karena untuk FGD kemarin sudah dilaksanakan di waktu ini ya, kita sebelum klasikal ya, waktu kita online daring kita udah FGD, kita bikin tim efektif ya pasti ya. Kita bikin rapat dulu dengan stakeholder terkait dulu, setelah rapat-rapat dengan teman-teman stakeholder terkait, kita membuat tim efektif, di mana tim efektif itu nanti akan mengimplementasikan tugas-tugas yang ada. Dan kebetulan program PKKP ini untuk stakeholder eksternalnya itu sudah ada SK dari pemerintah provinsi untuk pendampingannya. Jadi nanti tinggal kita mengembangkan bagaimana untuk program uji coba ya. Pasti kita ada uji coba untuk pelaporannya, kita uji coba untuk sistem pelaporannya itu nanti di rencana kita November. Kita uji coba di tanggal 1 sampai 15 hari itu apakah masuk sistem pelaporannya yang dilaksanakan oleh teman-teman para peserta PKKP di tahun 2022 ini bisa stabil. Kemudian absensi online ini apakah bisa titik koordinatnya selama 16 sampai 30 hari ke depan itu bisa stabil juga untuk absensinya. Selain itu, untuk pengembangan aplikasi ini nanti juga akan dibuat mini program untuk seleksinya di tahun 2000, disiapkan untuk sosialisasi dan seleksi di tahun 2023. Karena kalau seleksi kan sekarang nggak mungkin, pasti kan di tahun berikutnya seperti itu. Baik Bapak, terkait dengan hambatan dari Pak Arya sendiri, apakah ada atau sudah terbayang hambatan apa saja yang kira-kira akan muncul ketika aplikasi Si Muda Perwira ini diimplementasikan begitu, dan solusi apa yang dari Bapak ada gitu? Hambatan ya? Ya. Hambatannya ya salah satu pasti perjalanan dinasnya berulang ya, karena kita evaluasinya kan online ya. Tuh pasti salah satu hambatannya. Bukan bercanda. Hambatannya itu nanti kita mencoba untuk sistemnya ya, berarti biasanya kalau sistem pelaporan itu kan online, hambatannya itu nanti mungkin ada stakeholder yang terkait sistem pelaporan. Kan ini kan misalkan dia ada si wirausaha muda ini mendampingi satu masyarakat desa nih, si masyarakat desanya ini terhambat dengan sistem yang ada, dia ingin melaporkan masih dengan cara-cara manual, dengan ini produknya ditulis dengan manual, itu akan kita mencoba mengubah secara online, itu kan memang pasti akan banyak hambatannya. Kemudian juga untuk verifikasi laporannya, karena verifikasi laporannya teman-teman para wirausaha muda ini atau PPKP ini, kepeloporan dan kepedulian pemuda di kegiatan entrepreneur dan sosiopreneur ini, ada verifikasi di tingkat Kades. Tapi katanya Kades lagi moga-moga sudah zaman now ya. Selain verifikasi di tingkat Kades, kita juga ada verifikasi kegiatan di tingkat kabupaten, di laporannya baru nanti masuk ke tim teknis. Nah itu pasti mencoba bagaimana menyadarkan bahwa ini penting kita berubah dengan era yang sekarang, dengan era digital yang sekarang. Dan juga mungkin nanti mereka juga bisa mengupload atau mengunggahnya di Instagram dan lain-lain terkait kegiatan-kegiatan yang harus mereka digitalisasi. Hambatannya mungkin ya bagaimana berubah lah Mbak, merubah itu semua. Baik Pak, terkait pelaksanaan pelatihan yang kurang lebih sudah 2 bulan Bapak laksanakan, adakah pesan dan juga kesan untuk BPSDMD terkait dengan pelaksanaan pelatihan tersebut? Pesan dan kesan? Yeah. Pesan dan kesan kalau tentang kegiatan pelatihan diklat pengawas ini, kesannya bagus untuk ini ya, secara real ya dari saya ya, kesannya bagus bukan karena saya pengen lulus ya. Kesannya memang benar-benar bagus dalam artian materi yang diberikan bagus, cuman ini antara e-learning dan klasikal ini bagus karena di e-learning itu sudah ada kita belajar dulu ketika
melaksanakan e-learning dengan belajar mandiri, kemudian dengan Zoom. Setelah itu kita klasikal, itu diulang-ulang dan itu akan merewind kita. Seperti ibarat lagu kita setel ulang-ulang, itu akan di otak kita akan nyantol. Dan juga rencana aksi perubahan nih yang saya suka nih, menarik nih, rencana aksi perubahan ini aplikasi-aplikasi yang akan dikembangkan di Jawa Tengah ya, rata-rata kan pengembangan aplikasi atau sistem ya, itu juga dengan adanya saya mengikuti pelatihan di BPSDM ini memang terbantu. Kalau kami memang sangat membutuhkan karena kegiatan yang kami lakukan ini memang direncanakan memang menggunakan aplikasi. Ya semoga teman-teman yang lain juga merasa sama ya, walaupun butuh aplikasi atau enggak saya enggak tahu. Kalau kami memang sudah ada rencana untuk aplikasi, tapi akhirnya masuk di kelas ini akhirnya banyak sekali yang bisa misalnya basa wong Jawa ki meletik Mas, meletik Mbak Mas, meletik akhirnya muncul ide-ide baru yang menarik dan menarik. Memang sekarang pengembangan ASN di era sekarang memang keren sih. Apa corporate university ya sebutannya ya. Yeah. Kita corporate university. Kita bisa melatih dari desa dan lain secara online. Apa masyarakat yang membutuhkan kita. Baik Bapak, terima kasih atas kesan dan pesan yang telah diberikan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Pak Ray atas kesediaannya menjadi narasumber pada episode podcast kali ini. Saya Alvina Nurmayasari pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya Pak. Yeah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kompetensi. Salam kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.